Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristal Tanjung Pangestu dengan NIM 200.18426. Saya dari mata kuliah Sosioinformatika kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah yang berjudul Pelanggaran Etika dan Sanksinya di Bidang Teknologi Informasi dengan dosen pembimbing Pak Muslihuddin STMT. Pertama ada kata pengantar. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Saya sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Yogyakarta, 31 Oktober 2002. Krisna Tanjung Pangestu. Kemudian ada daftar isi yang berisi pertama ada kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan di halaman 1. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian bab 2 pembahasan meliputi pelanggaran hak cipta, hacking, pornografi, illegal content, carding, dan DDoS atau Distributed Denial of Service. Kemudian bagian 3 ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Dan terakhir ada daftar pustaka. Baik, yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang. Seiring dengan berkembangnya perubahan pada sistem tatanan kehidupan dunia, di saat itu pula teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesatnya. Sejarah mencatat perkembangan teknologi yang signifikan ini dimulai pada akhir abad ke-18 hingga pada saat ini. Segmentasi penerapan teknologi tidak hanya berada pada lingkup kantor, tetapi juga sudah merambah pada kehidupan pribadi. Pada dasarnya, pengembangan akan teknologi informasi dan komunikasi memang sebuah kemajuan peradaban manusia. Akan tetapi, efek negatif yang ditimbulkan juga semakin masif terjadi hingga merusak moral dari setiap individu. Sehingga diperlukan adanya etika yang diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik bagi para pengguna teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Salah satu contoh penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah etiket atau etika dan sopan santun berkomunikasi melalui internet. Meski komunikasi melalui internet banyak terjadi melalui tulisan dan simbol, namun pengguna internet harus menjaga tutur katanya dan menerapkan etika yang baik. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka orang tersebut juga memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, dalam hal penggunaan perangkat lunak, etika serta moral berkaitan erat dengan hak seseorang, yakni membuat perangkat lunak tersebut. Pembuat perangkat lunak tersebut. Pembuat perangkat lunak telah bekerja keras untuk berkarya sehingga hasil karyanya itu patut dihargai dan dilindungi dengan Undang-Undang Indonesia. Sebagai negara hukum, memiliki undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada pelanggaran etik apa saja di bidang teknologi informasi. Yang kedua, apa sanksi yang diberikan jika melanggar. Kemudian tujuan ada untuk mengetahui apa saja pelanggaran etik dan untuk mengetahui sanksi pelanggaran kode etik dalam bidang teknologi informasi. Lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta. Kelihatannya sudah menjadi hal biasa bila seseorang mengcopy paste artikel atau postingan milik orang lain tanpa memberi keterangan sumber, padahal hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua ada hacking.
Hacking atau pembobolan merupakan contoh kasus pelanggaran etika yang sering terjadi juga. Salah satu contoh kasusnya pada tahun 2004 lalu, suatu PT yang terletak di Jakarta berhasil membobol situs milik KPU dan mengubah nama partai-partai menjadi Partai Kolor Hijau, Partai Jambu, dan sebagainya. Ini termasuk pelanggaran etika dalam berteknologi informasi. Sanksi yang diberikan menurut pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, cracking, hacking, illegal access, ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Ketiga, ada pornografi dengan berselancar menggunakan internet. Segala sesuatu yang ingin kita cari pasti akan kita temukan. Tidak terkecuali situs-situs, gambar-gambar, video, dan lain sebagainya yang mengandung pornografi dan sara. Hal ini melanggar etika dalam menggunakan internet dan teknologi informasi. Sanksi yang dapat diperoleh yaitu yang pertama pada pasal 281 sampai 283 KUHP melarang pornografi dalam bentuk apapun. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang telekomunikasi pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 huruf A. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang keempat ada illegal contents. Illegal contents atau konten yang tidak sah atau ilegal merupakan salah satu yang ramai dibicarakan. Salah satu pemalsuan website yang menyerupai bank ternama di Indonesia yaitu Bank BCA. Website resmi milik Bank BCA adalah bca.co.id. Namun, dikarenakan tangan-tangan jahil penjahat komputer, mereka membuat sebuah halaman website palsu yang semua kontennya menyerupai dengan website asli Bank BCA. Sehingga bila ada pengguna yang terkecoh dan melakukan login dan memasukkan nomor rekening serta PIN ATM, maka penjahat yang telah membuat website palsu tersebut mengetahui data tersebut dan bisa dengan mudah menguras habis isi ATM korban. Sanksi yang diperoleh pelaku yang menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan ilegal konten dapat perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Kemudian yang kelima ada carding. Carding adalah istilah yang menjelaskan tentang perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. Istilah singkatnya, carding adalah mencuri informasi kartu kredit atau rekening bank untuk digunakan sendiri atau dibagikan kepada orang lain. Dengan mendapatkan informasi tersebut, pelaku carding dapat menggunakan akun kartu kredit tersebut dan menguras semua isinya tanpa harus mendapat izin dari pemiliknya. Sanksi yang didapat berupa pada pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding. Yang keenam ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut.
sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Dalam sebuah serangan denial of service, si penyerang akan mencoba untuk mencegah akses seorang pengguna terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan beberapa cara yang yakni sebagai berikut. Yang pertama ada membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data, sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini disebut traffic flooding. Kedua, ada membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host, sehingga request yang datang dari pengguna terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Teknik ini disebut juga sebagai request flooding. Yang ketiga, ada mengganggu komunikasi antara sebuah host dan kliennya yang terdaftar dengan menggunakan banyak cara, termasuk dengan mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan perusakan fisik terhadap komputer dan server. Sanksi yang didapat menurut pasal 30 ayat 3 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Kemudian ada pasal 33 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Baik, bab ketiga yaitu ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Ketika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, misalnya adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Beberapa pelanggaran etika pada bidang teknologi informasi diantaranya ada pelanggaran hak cipta, carding, pornografi, illegal contents, DDoS dan hacking, dan lain sebagainya. Dan ada saran, dalam hal penggunaan teknologi informasi memang perlu adanya pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Kode etik dan etika ini merupakan hal utama yang pada pelaksanaannya akan efektif bila diterapkan oleh masing-masing individu itu sendiri, baik profesional maupun user. Saya menyarankan untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan teknologi informasi demi kenyamanan privasi dan juga manfaatkanlah sebijak mungkin dari kemajuan peradaban ini. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Ada beberapa daftar pustaka di sini. Ada 4 daftar pustaka yang mengacu untuk membuat makalah ini selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.